sehingga kita semua akan bisa memperjuangkan agama Allah yang menganut salafun salih, orang-orang yang terdahulu yang menebarkan dan menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, pada kesempatan kali ini akan kita mulai pembacaan sebuah kitab, yaitu kitabnya namanya Al-Mawaidul Usfuriyah, pesan-pesan dari burung emprit. Tahu burung emprit, Pak? Burung yang sangat kecil, burung yang sangat tidak berdaya, akan tetapi luar biasa memberi pesan-pesan terhadap kita semua. Dan di dalam kitab ini mengandung sebuah ajaran, mengandung sebuah pesan-pesan. Kalau kita semua bisa melaksanakannya, maka insya Allah kita sekalian akan termasuk orang-orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat nanti. Dan di dalam kitab ini juga mengandung syariat, hakikat dan makrifat. Akhirnya tergabung di dalam salah satu ajaran, yaitu ajaran tasawuf, untuk membersihkan hati kita semua, agar supaya kita tidak sombong, tidak congkak, tidak hasud dan lain sebagainya. Dan di dalam kitab ini yang mengumpulkan beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masyhur bil Usfuriyah rahimahullahu taala. Ala niyatin salihah wa ala kulli niyatin salihah liridha illa bi syafa'atin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب شعر الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Hadis tersebut yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang, setelah mereka mempunyai sifat kasih sayang lalu dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, satu dengan yang lain tidak saling menyakiti, satu dengan yang lain saling mengasihi, saling cinta dan kasih sayang. Suami dan istri oleh karena menggunakan sifat cinta dan kasih sayang, maka suami dan istri tersebut tidak pernah ada permasalahan dan persoalan.
antar tetangga satu dengan yang lain, tidak pernah gontok-gontokan. Ya. Karena apa? Satu dengan yang lain yang dipraktekkan adalah cinta dan kasih sayang. Di dalam salah satu masjid, antara pengurus satu dengan yang lain, tidak pernah saingan, tidak pernah ribut, ya, tidak pernah menonjolkan dirinya sendiri. Yang ditonjolkan hanyalah sifat cinta dan kasih sayang. Akhirnya apa? Masjid, masyarakat, rumah tangga, tidak ada permasalahan dan persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Semua akan damai, semua akan senang. Tidak ada orang yang tidak senang satu dengan yang lain. Walaupun di dalam masyarakat itu banyak pikiran, banyak otak, ya, banyak omongan yang pada akhirnya semuanya akan bisa teratasi. Dan orang-orang yang menebarkan cinta dan kasih sayang, ar-rahimuna yarhamuhumullah, orang-orang yang menebarkan cinta dan kasih sayang, hari-hari yang dipraktekkan itu dan itu, di dalam hatinya ada cinta dan kasih sayang, di dalam tangannya ada cinta dan kasih sayang, sehingga ketika mau mukul seseorang, karena tangannya ada cinta dan kasih sayang, akhirnya tangannya tidak jadi mukul seseorang. Ya. Kakinya ada cinta dan kasih sayang di dalamnya, ketika mau nendang seseorang tidak jadi, karena di dalam kakinya ada cinta dan kasih sayang. Ya. Mulutnya mau menyakiti seseorang dengan ucapannya, dengan omongannya, oleh karena di dalam mulutnya ada cinta dan kasih sayang, yang keluar adalah perkataan cinta dan kasih sayang terhadap orang lain. Akhirnya damailah kehidupan di dunia ini. Berbahagialah hidup di dunia ini. Tidak pernah gontok-gontokan, tidak saling pernah menyakiti, tidak saling menghancurkan. Dan ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebuah hadis tadi, ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang mempunyai cinta dan kasih sayang akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sifatnya Allah termasuk Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini adalah salah satu bentuk cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk, apapun agamanya, ya, apapun bentuk tubuhnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, semuanya mendapatkan Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Tidak pilah, tidak pilih. Ya. Sifat rahmannya Allah luar biasa. Siapapun yang mau berusaha, maka Allah akan memberikan sebuah kemapanan. Siapapun yang berjuang di agamanya Allah, Allah akan mengatur semua kehidupannya, akan menjamin semua yang dibutuhkannya. Siapapun yang berjuang di dalam masjidnya Allah,
Satu contoh di dalam masjid ini, berjuang betulan karena ikhlas hanya karena Allah, tidak karena orang lain. Maka Allah akan mengatur kehidupannya sedemikian rupa. Allah akan mengarahkan kehidupannya sehari-hari dan akan menjamin semua kebutuhannya. Inilah jaminan Allah yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim, yang mempunyai cinta dan kasih sayang kepada seluruh alam, yang mengatur seluruh alam ini, Rabbil Alamin. Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Barang siapa yang mempunyai sifat cinta dan kasih sayang, maka dia akan mendapatkan yarhamuhumullah, akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Tadi sudah saya sampaikan, di dalam tangannya ada cinta dan kasih sayang, maka tangan tersebut memukul seseorang tidak jadi, karena ingat sifat cinta dan kasih sayang Allah. Mulutnya ketika mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain tidak jadi, karena di dalam lisannya selalu terkandung dan menebarkan cinta dan kasih sayang Allah. Seluruh anggota tubuh kita ada cinta dan kasih sayang Allah, yang pada akhirnya yang kita perbuat apa saja ketika menyakiti makhluknya Allah yang lain, maka tidak jadi dilakukannya. Karena apa? Yarhamuhumullah. Allah akan menebarkan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang menebarkan cinta dan kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berbuatlah, menebarkan cinta kasih sayanglah kepada orang-orang yang ada di bumi. Artinya tidak pilah dan tidak pilih siapapun dia, agama apapun dia, warna kulitnya seperti apapun, mau hitam mau putih, semuanya akan mendapatkan cinta dan kasih sayang kita semua. Irhamu man fil ard. Berbuat cinta dan kasih sayanglah terhadap orang-orang yang ada di dunia, seluruh dunia. Dan ini merupakan ajaran Islam yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu cinta dan kasih sayang Allah. Bahkan sekarang ada Islam yang mengkhususkan dan yang dikhususkan. Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa itu sampai muncul? Karena Islam yang sekarang, Islam yang disebarkan oleh saudara-saudara kita adalah Islam yang keras. Islam yang luar biasa keras. Kalau tidak cocok sama kita, kalau tidak cocok sama saya, kafir. Ini yang bahaya. Ya. Paling tidak, kalau tidak cocok dengan saya, murtad. Ini yang paling berbahaya. Karena kemurtadan, kekafiran, yang bisa tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tidak bisa menilai seseorang menggunakan luarnya, menggunakan zahirnya.
Karena sesuatu yang ada di dalam tersembunyi dan disembunyikan oleh Allah. Kalau ilmu syariat bisa dilihat oleh mata. Orang sholat bisa dilihat oleh mata. Ya, sah atau tidaknya bisa dilihat. Akan tetapi di balik itu yang menentukan sholat itu diterima atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita melihat keanehan-keanehan orang sholat ya nggak sujud nggak apa, habis Allahu Akbar langsung lari, biarin. Karena apa? Mungkin Allah menakdirkan seperti itu. Karena apa? Mereka adalah termasuk orang gila. Nah, kalau kita ribut dengan itu akhirnya tidak akan selesai. Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, syariat sudah jelas bagaimana caranya berwudu yang sah, bagaimana sholat subuh yang sah, bagaimana sholat isya yang sah, bagaimana caranya zakat dengan sah. Tuntunannya jelas ya. Maka mengkaji dan mengaji seperti ini sangat perlu dan sangat penting. Dimanapun ada pengajian silahkan dihadiri. Yang penting adalah bukan ajaran dan pengajian yang membuat kehancuran dan kehancuran. Orang-orang dulu, orang-orang penebar menyebarkan Islam zaman dahulu, termasuk Wali Sembilan. Ketika beliau tidak menyebarkan dan tidak menebarkan Islam, mungkin kita pada saat ini masih menganut agama-agama nenek moyang kita dulu, yaitu Hindu dan Buddha. Saya yakinnya kalau dulu tidak ada Wali Sembilan ya, yang menyebarkan Islam, mungkin kita semua sekarang masih bisa Hindu dan Buddha. Pada hakikatnya semua manusia adalah sama, diciptakan dari sesuatu yang sama. Akan tetapi dengan menggunakan syariat yang diatur dan menjadi peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya jadi beda satu dengan yang lain. Ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah, kealiman oleh Allah, sehingga hidupnya selalu terarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang tidak sama sekali tidak bisa diarahkan, akhirnya mereka semua menemui celaka dan celaka. Dan kita semua paham dan memahami mengenai Islam dan Islam ini. Intinya adalah satu. Islam diambil dari kalimat aslama yuslimu islaman. Ini yang perlu kita ketahui. Artinya menyelamatkan. Bukan selamat, menyelamatkan. Kalau diri kita sudah mengaku sebagai orang Islam, seharusnya kita harus bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan tetangga-tetangga kita. Dengan apa? Dengan menebarkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Islam tambah keras, berarti mereka belum menjadi orang yang menyelamat. Intinya adalah satu, ya, aslama yuslimu islaman, menyelamatkan. Lah berangkatnya untuk menyelamatkan
diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita sangatlah banyak dan luar biasa. Ya. Hitung apa le? Ya. Jadi menyelamatkan dan menyelamatkan satu dengan yang lain. Ini berarti Islamnya sudah luar biasa. Dan itu bisa bertahap, tidak langsung menyelamatkan, tidak. Semakin lama semakin bagus keislamannya, semakin lama semakin bagus toleransinya, sehingga ketika itu terjadi maka kedamaian dan kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Kalau kita menggunakan syariat, hanya syariat saja, kita kaku. Kita akan menjadi orang-orang yang kaku, karena di dalam syariat ada sebuah hukum, kalau tidak haram halal. Ya, hanya dua itu. Di dalam syariat diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sah dan tidak. Tapi ketika kita memasuki ajaran-ajaran yang membersihkan hati kita, syariat tetap kita pakai, dan ditambah lagi kebersihan hati manusia. Imam Ghazali radhiyallahu anhu telah menyampaikan, hati laksana kaca. Ya. Kalau kaca itu hari-hari dilap, hari-hari dibersihin, maka kaca tersebut untuk mengaca juga enak. Kalau hati kita tidak pernah dibersihin, hari-hari berbuat dosa-dosa, akhirnya numpuk dosa itu. Setelah numpuk berwarna hitam kelam kaca itu, setelah menjadi hitam kelam, tidak bisa dipakai untuk mengaca. Padahal untuk mengaca itu seharusnya bisa melihat wajahnya aslinya, akan tetapi tidak bisa melihat wajah aslinya. Akhirnya apa? Yang disalahkan adalah kacanya, bukan wajahnya. Sebenarnya yang buruk dan jelek adalah wajahnya, bukan kacanya. Laksana hati, laksana kaca itu. Hati laksana kaca. Kalau tiap hari, tiap malam kita isi dengan zikir, kita isi dengan istighfar, kita isi dengan tasbih, maka hati tersebut lama-lama akan menjadi bening. Kalau hati menjadi bening, maka hidayah yang diturunkan oleh Allah, petunjuk yang diberikan oleh Allah sangat mudah dan sangat gampang untuk menangkap hidayah tersebut. Ya. Petunjuk dari Allah selalu dan selalu diberikan kepada seluruh manusia. Aslama yuslimu islaman, ditaba irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Kalau kita bisa cinta dan kasih sayang kepada makhluknya Allah yang ada di seluruh dunia, manusia-manusia yang hidup di dunia ini, semuanya mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kita semua, maka yarhamkum man fis sama, kita juga akan mendapatkan cinta dan kasih sayang orang-orang yang hidup di atas langit. Siapa itu? Para malaikat-malaikatnya Allah. Lah kalau kita sudah cinta dan kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini, kita mendapatkan cinta dan kasih sayang dari semua makhluknya Allah yang ada di langit sana, apa yang akan terjadi? Kita hidup di dunia tidak akan ada beban sama sekali. Petunjuk Allah selalu kita terima. Nikmat hidup ini
dan sesuai dengan apa yang kita doakan, mohonkan kepada Allah hari-hari. Ketika kita menutup doa kita bersama, itu pasti keluar dari mulut kita. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah, atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, hasanatan fid dunya, kebahagiaan di dunia ini. Di dunianya bahagia, ya. Di dunianya luar biasa enaknya. Tidak ada beban sama sekali dengan tetangga, tegur sapa dengan saudara, tidak pernah ada masalah dengan ayah ibu. Bahkan hari-hari kita ketemu dengan bapak dan ibu kita. Ini yang dekat. Yang jauh di Jawa sana ibu-ibu kita, Sulawesi, paling tidak setahun sekali kita pulang, kita cium tangannya, kita cium tangannya. Luar biasa bahagia di dunia. Hati terasa dingin sekali ketika ketemu dengan orang tua kita, bapak dan ibu kita. Beruntung ketika kita masih punya bapak dan ibu. Ya, kalau tidak punya, kalau sudah meninggal semua, ya sudah, ngelihatin saja ketika ada orang yang mencium tangan bapak dan ibunya. Ya, hasanatan fid dunya wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kami mohon kebahagiaan ya Allah. Kebahagiaan di akhirat, kita mendapatkan surganya Allah, ya, surga yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Dan jauhkanlah kami dari api neraka, wa qina adzabannar. Maka seseorang ketika di dalam hatinya sudah ada kalimat Allah, di dalam hatinya sudah ada kalimat la ilaha illallah, di dalam hatinya sudah ada kalimat subhanallah, dalam hatinya sudah ada astagfirullah, maka mereka semua tidak akan mempunyai kegelisahan dan kegelisahan. Yang didapatkan hanyalah ridho Allah, yang diharapkan hanyalah ridho dari Allah. Ridho Allah dan ridhonya Allah. Karena apa? Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemurkaannya Allah tergantung kemurkaannya orang tua. Ini luar biasa, ya. Kalau kita masih punya ibu bapak, sering-seringlah kita minta doa. Kalau sudah tidak punya, kita sowan ke kuburannya, ke makomnya. Kita doakan mereka, karena adanya kita sebab adanya bapak dan ibu kita. Kita hidup di dunia ini karena sebab hidupnya orang tua. Kita bahagia di dunia ini sebab doa-doa dari orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak selalu berdoa dan berdoa kepada Allah, tidak selalu irhamu, cinta dan kasih sayangnya diberikan kepada kita, maka kita semua mungkin tidak diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, ada sebuah riwayat
hikayatun ukhra kana 'abidun fi bani Israil. Ala kathibin minar ramli wa qad asaba bani Israil muja'atan fatamanna fi nafsi anna hadha law kana daqiqan la asbagha buduna bani Israil. Fa Allah ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim in qalla li fulanin innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajr. Ada sebuah riwayat, yang riwayat tersebut, cerita tersebut terjadi dalam masa Bani Israel pada waktu itu. Ya. Ada seseorang yang melewati sebuah hutan yang obat sekali, dan mereka semua membawa sebuah kerikil yang kecil. Kerikil tersebut dilemparkan kepada seseorang yang termasuk Bani Israel tersebut. Akhirnya apa? Setelah dilempar, Bani Israelnya ngamuk-ngamuk. Ya. Setelah Bani Israelnya itu ngamuk-ngamuk, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada salah satu nabi-nabinya Allah. Karena nabi-nabinya Allah itu kebanyakan dari Bani Israel. Fa'auha Allah ta'ala ila nabiyyin asaba Bani Israel. Nabi-nabi yang terjadi, yang diutus oleh Allah pada waktu itu, salah satunya dari Bani Israel. Innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajr. Hei nabinya Allah, sampaikan kepada mereka yang kena lemparan batu tersebut, kalau engkau ridho, kalau engkau menerima, kalian akan mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malau kana daqiqan fatasafata sattaqta bihim famar rahima ibadallah yarhamhullah ta'ala. Walaupun orang tersebut kena lempar batu, ya, kemudian orang yang kena lempar batu tersebut memberikan ajaran kepada kita, fatasaddaqta bih. Setelah kena lemparan, dia mengeluarkan sebuah sedekah yang diberikan kepada orang lain. Ya, inilah perilaku orang-orang dulu. Ya, habis dilempar orang disedekah. Ya. Kamar rahimah ibadallahi rahimahullah ta'ala. Setelah mereka mendapatkan lemparan batu tersebut, kemudian seseorang tersebut menebarkan cinta dan kasih sayang kepada hamba-hambanya Allah. Setelah seperti itu, yarhamhullah, Allah juga akan menurunkan dan mengajarkan kepada kita sebuah ajaran yang sangat luhur, yaitu cinta dan kasih sayang. Bapak-bapak dan saudara sekalian, yang penting adalah kita semua patut merubah sikap kita, perilaku kita. Jangan asalnya beringas, asalnya kasar, ya, sehingga kita semua dicap oleh agama yang lain, oleh saudara-saudara kita yang lain, Islam adalah teroris. Ya. Maka mulai sekarang kita rubah. Islam adalah kedamaian, Islam adalah cinta dan kasih sayang.
sehingga mereka mau dekat dengan kita tidak merasa takut dan tidak takut. Ya. Mereka dekat dengan kita merasa dilindungi oleh orang-orang Islam. Mereka dekat dengan kita, mereka merasa dibela oleh orang Islam. Maka sampai-sampai ya, hasil Munas di Banjar Jawa Barat pada waktu itu untuk merangkul mereka, keluarlah sebuah ungkapan, kita semua tidak boleh untuk memanggil saudara-saudara kita yang lain agama dengan memanggil kafir, akan tetapi diperhalus bukan kafir, akan tetapi non muslim. Ya, ini kan enak, didengarkan di telinga itu enak. Ya, kalimat kafir itu kalimat yang menyakitkan dan menyakitkan. Ya, apalagi sama-sama Islamnya. Dalam ajaran Islam, barang siapa yang mengatakan kafir kepada orang lain, padahal dia tidak orang kafir, tidak termasuk yang mengerjakan kekafiran, maka kekafiran tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, yang hati-hati Pak mengatakan kafir kepada orang lain. Bapak-bapak dan saudara sekalian, tadi sudah dihitung Pak, berapa orang, mana yang hitung tadi? Ya. Maka silakan kalau ada pertanyaan. Kelihatannya sudah nggak sabar untuk menikmati hitungan tadi. Ya, maka dari itu mari kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga keislaman kita, keimanan kita ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita ya, tetangga kita yang awalnya mendapatkan cobaan akan dijauhkan oleh Allah dari tetangga kita ya. Dan semoga dengan doa-doa kita bersama tersebut ya, yang saat ini corona sudah mau hilang ya, sebentar lagi akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin tayyibin. Zidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa adil sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi barakati suratul Fatihah ya Allah. Taftah lana ya rezeki. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Rahman. ببركة سورة الفاتحة بركة سورة الفاتحة وتدفع لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والزلازل من حان ما ظهر منها وما بطن من أهل بلدنا هذا خاصة المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.